Papa bos ya? Ketinggalan. Papa beresin semuanya. Semua teman-teman gue yang nikahnya pernikahan kedua di usia di atas 30 itu disiplin banget ngomongin daftar harta, daftar utang. Butuh asuransi jiwa atas nama si perempuan ini sendiri ya. Financial Clinic by QM Financial. Finance Should Be Practical, ini dia podcast yang akan mengajak kamu untuk belajar segala yang finansial nggak pakai ribet. Saya Ligwina Hananto, lagi bareng sama Saya Emeralda. Hi Em, welcome to Financial Clinic by QM Financial Season 2. Akhirnya setelah lama banget kita vakum. Kemarin-kemarin tuh udah syuting bareng Nadia sama Muti dan isinya julid aja gitu. Kayaknya kalau sama lu agak lebih tenang ya. Kita lihat topiknya. Jadi tergantung topik. Boleh, gitu. Jadi kalau topiknya ini tapi kayaknya agak susah untuk julid ya. Ini topiknya agak berat, ngomongin ngatur keuangan untuk para single mom. Oke. Apa yang mau dijulidin? Banyak yang bisa dibahas tapi nggak pakai julid sih. Nggak bisa. Ini serius. Jadi sekali-sekali kita topiknya akan lebih serius. Isunya kalau jadi single mom, apakah itu bercerai dalam keadaan masih hidup pasangannya atau memang meninggal pasangannya. Untuk perempuan tentu saja, untuk laki-laki juga berat ya. Tapi untuk perempuan ini jadi sebuah isu tersendiri karena memang secara struktur budaya kita tuh cenderung laki-laki sih pemberi nafkah utama keluarga, terus akhirnya banyak perempuan yang kurang kaget ya, kurang di rumah aja gitu. Iya, kurang di training untuk belajar menghasilkan uang, terus akhirnya tiba-tiba semua harus dia yang kerjain. Iya, ada juga yang bahkan tadi tahu beres aja kan semuanya gitu kan, nggak megang sama sekali, terus tiba-tiba Papa bos ya? Ketinggalan. Papa beresin semuanya. Dan ini nggak enak sih bahasnya, tapi kan pas pandemi lumayan ya, ada banyak kejadian. Jadi lagi banyak mungkin yang selain yang bercerai juga yang meninggal. Kita mulai dari transisinya dulu ya, begitu total semuanya harus sendiri gitu. Hal utama yang mesti disiapin berarti kayaknya ke belajar berpenghasilannya pertamanya dulu. Pertamanya soalnya kan kalau nggak ada uangnya ngaturnya gimana ya kan? Mulai soal dari situ kan. Menghasilkan uang itu jadi keuangan harus ada uangnya dulu kan. It's not an income lesson karena belajar ngatur keuangan uangnya ada dulu. Tapi berarti ngomongin penghasilannya dari mana? Kemana ya? Biasanya perempuan belajar menghasilkan kembali ke pekerjaan dia sebelumnya atau sekarang tuh kan cara ngasih uang banyak ya kayaknya ya. Terus mungkin memang sudah waktunya membuka network lain ya kan, rezeki bisa dari mana aja kan gitu. Nanti kalau udah tahu cara mau dagang mau kerja kreatif dari rumah mau nolongin teman-teman yang butuh bantuan ekstra gitu ya kan, kadang-kadang butuh bantuan tenaga kerjanya lepas gitu ya, nggak full, bisa lah. Kalau gue mungkin akan bahas dari sisi dagang dulu ya. Kalau orang mau bisnis mulai dari dagang tuh mulai dari orang ada kebutuhan apa, punya masalah apa, terus kita bisa jualin servis atau barang apa yang akan membantu ke masalah tersebut. Nah itu yang biasanya cara yang cepat daripada ngutang. Ya kan kalau tiba-tiba tidak ada sumber penghasilan, suaminya nggak ada gitu, berarti kan dia harus survive sendiri, paling cepat harus dagang dulu daripada ngutang. Kalau dari gue mungkin kayak gitu. Tapi Emi kan punya pengalaman kerja di perusahaan besar ya, sebelum jadi financial trainer. Mungkin ngomongin update CV gitu, kayak apa ya? Bisa kan sebenarnya gini ya, kadang-kadang tuh cuma masalah nggak kepaksa gitu ya. Kalau kepaksa kan kita kayak begitu kepepet apa juga disiapin gitu. Benar, bisa dan bisa jadi mulai dari kerjaan-kerjaan temporer. Kadang-kadang ada yang pendek-pendek gitu waktunya, ya udah itu dulu ya, mungkin kalau nggak bisa full time. Nah kalau udah ada uangnya baru deh ya kita ngomongin mau ngatur-ngaturnya, mau budgeting lagi, karena kita kan pasti startnya dari mana dong? Financial check up dong berarti ya? Iya tuh financial check up, terus kayak kan ada adjustmentnya tuh ya pasti berubah. Apa memang kemudian siapa nanggung siapa gitu kan, lain ya kita nggak tahu nih kalau berpisah cerai gitu, barangkali ada tunjangan anak ya dari pasangannya ya. Tapi kalau nggak ada juga nggak hapus. Kan ada juga yang ditetapkan pengadilan harus ngasih tapi nggak ngasih. Kenapa julid juga gue akhirnya. Tetap di mana bisa kita ini. Ya gue soalnya ada beberapa teman yang bikin asosiasi Single Mom Indonesia. Hai Maureen, apa kabar? Terus ada juga teman-teman yang cerita gitu, pengalaman mereka pribadi adalah pada saat berpisah, keputusan pengadilannya menentukan sampai jumlah amount yang harus diberikan kepada anak, tapi pas eksekusinya nggak jalan.
Iya. Sebenarnya itu ceritanya bisa Pelanggaran hukum diajukan sebenarnya ya? secara Malas atau lah, pidana udah atau nggak ada- perdata. udah nggak ada Tapi kan energinya ini kali. bapaknya anak lo gitu ya. Iya. Apa iya lo menjarain bapaknya anak lo hanya gara-gara dia nggak ngasih nafkah? Gue nggak tahu deh itu harus gimana. Tapi kan serba sulit lah posisinya. Ya pokoknya Artinya, gimana pun realitanya ya dipetain aja kan. Harus Maksudnya ngitung ya lagi. masuknya berapa, keluarnya berapa, kalau mesti berhemat, mau menghemat di mana. Kadang-kadang barangkali mesti pindah rumah, pindah sekolah. ada nggak gitu planners kan. yang akhirnya harus mengubah cara hidup karena hidupnya berubah, yang tadinya couple, tahu-tahu jadi single. Apa kata dia, dua hal yang penting banget, tinggal di mana sama anak sekolah di mana, itu langsung berubah total. Banyak ya, soalnya kan pengeluaran sekolah anak ya kalau dibayar sendiri gitu SPP, kan. hello. SPP itu gue pernah ngitung-ngitungnya maksimal 25% dari penghasilan ya. Iya. Lebih dari itu udah gak masuk akal. Dan kalau tadinya berdua ataunya sendiri ya otomatis itu akan besar banget. Plus sekali karena sekarang sendiri kebutuhan proteksi kali ya. Oh iya, ngomongin asuransi. Nah, ini seru nih kalau kalian ikut kelas di Kiam Financial, itu salah satu yang seneng banget ngajar kelas asuransi ya. Iya, Lu ngulik sendiri, gue tahu banget dia ngulik sendiri soal asuransi itu. Soalnya kan kalau misalnya dulu mikirinnya kalau ada yang kenapa-napa mikirin berdua si bagi, kalau sekarang mikirin sendiri kan kayak mendingan siapin dulu sebelum kejadian gitu kan. Jadi Iya, kayak iya. dicek lah kira-kira. Dan belum tentu dia langsung dapat pekerjaan yang kantornya nyediain asuransi. Jadi salah satu yang harus segera dibeli. BPJS lah ya, seperti biasa Paling kan kita nggak bilang BPJS. minimum BPJS. Minimum BPJS dulu. Terus kalau ada apa-apa sama dia, kalau sekarang semuanya cuma bergantung sama dia kan, kalau amit-amit Nggak cuma dia asuransi kenapa-napa. kesehatan aja ya berarti ya, asuransi dan jiwa. kritis. Ini menurut gue harus jadi perhatian penting karena perempuan cenderung Suka lupa. Selfless ya, apa sih namanya selfless? Iya ya. Pokoknya kan apa ya? Kita kan tugasnya seringkali dianggap yang nurture, yang merawat orang lain terus lupa Nggak merawat boleh sakit diri ya? sendiri ya. Sakit ya kasihan. Harus berdiri ibu tegak juga terus. manusia, ibu juga manusia. Butuh asuransi jiwa atas nama si perempuan ini sendiri ya. Iya, Karena Bu. dia sekarang yang menanggung anaknya. Iya, sama penyakit kritis juga kan Iya, sebenarnya karena kalau dia kenapa-napa, yang nggak makan, yang nggak sekolah tuh benar-benar langsung dan gak ada yang bantu. Agak berat ya sekarang nih podcastnya yang tadinya jilid-jilid sekarang jadi agak berat. Kita selipin ketawa aja dikit. Kalau kita ngomongin produk, Oh, apa yang mesti disiapin sama para Investasi. single mom ini untuk investasi ya? Oh, kalau investasi semua, nggak cuma single mama aja kan ya, semua itu pokoknya harus mulai investasi di yang dia ngerti. Itu sih. Oh, startnya dari ini. Jadi nggak harus tiba-tiba ngerti kayak lah. harus ikut reksadana, Iya, harus ikut. Iya, ada stepnya lah ya. Kita kan selalu bilang kayak gitu, karena kalau misalnya investasi itu lompat, nanti jadinya kayak berenang di laut dalam. Jadi coba dulu yang sederhana apa sih, deposito emas ya kalau Ini perempuan. kita kayaknya perlu bahas sedikit aja bahas emas karena banyak perempuan menganggap emas itu paling mudah. Iya. Karena ngerti kan, beli, Iya, jual, iya, selesai. iya. Gitu nggak banyak analisis apa-apa. Padahal kita perlu tahu juga kalau emas itu harga beli sama harga jualnya Ada berbeda. selisihnya, Ada benar. selisihnya. Banyak teknisnya dan sebenarnya nggak asik kok diomain di podcast, tapi just gini sih. Jadi ikut kelas aja yuk. itu betul. Iya, Tapi iya. intinya gini. Supaya kita bisa nunjukin Bener. apa pergerakan Masa gua harus harganya. ceritain grafiknya kan Iya. nggak seru ya. Tapi kalau misalnya bingung banget dan cuma biasa punya emas, nggak apa-apa. Kan lebih baik nabung emas toh daripada nggak sama sekali. Tapi nanti pelan-pelan ditambah yang lain, yang lebih praktikal, yang lebih efisien sebagai alat investasi. Terus satu lagi, emas itu tuh biasanya bukan cuma, lebih berasa kalau ditahannya agak lama. Jadi jangan Nggak untuk 3 bulan, nggak untuk jangan 6 bulan. kira kalau duitnya mau dipakai buat tahun depan, biasanya belum untung untuk kalau emas gitu. Tapi kalau Iya, ada masih kepanyang kecenderungan nih mau dia lebih sekolah, flat ya. mau Atau sekolah lebih 5 volatile tahun. malahan. Jadi bisa ditunggu lah. Oke, gitu. terakhir waris. Waduh, iya. Harus ngomongin waris banget nih Dea nih. Ini gue Pokoknya. ngomelin floor director sama Yasmin yang bikin skrip. Karena ini topiknya berat. Iya, waris itu kan sebenarnya efeknya ya Mbak ya. Kalau aku sih mikirnya yang pertama banget di data itu tadi, si financial check up itu kan kita tahu tuh Iya. punya apa gitu Bayangin ya. gini, kalau tadinya kamu berdua mau ngomongin apa-apa tuh ada teman berdiskusi, begitu sendirian, Iya. maka you need to take care of yourself sampai ke urusan waris. Karena ini soal Kayaknya kelangsungan hidup anakmu gitu. Kayaknya kalau yang mau dibahas karena single mom ya intinya tuh adalah kalau ada rencana menikah lagi Mbak. Kalau waris kan jadi complicated kalau misalnya ada menikah lagi. Ada kesempatan kan. menjadi julid kembali, aku hadir. Nah, maksudnya itu sih kayaknya. Iya, Jadi iya. kan
mungkin sebaiknya nanti kita di demo nggak nih? Di demo Enggak, ya? tapi benar. Jadi gini, pada saat nikah di umur 20-an, semuanya itu serba remanyenye gitu. Tapi semua teman-teman gue yang nikahnya pernikahan kedua di usia di atas 30, itu disiplin banget ngomongin daftar harta, daftar utang, apakah bikin perjanjian pisah harta, sampai ke urusan waris, apalagi kalau udah punya anak. So, aja makin tua makin realistis kan, saudara ya. Jadi romannya aja nggak cukup ternyata guys. Jadi buat para single mom, kita mau nyampein pesan apa? Nggak ada julid untuk kalian ya. Kita mau kalian menguatkan diri secara finansial. Semoga penyesuaiannya berjalan lancar, semangat bisa kok harusnya. Ya. Ada adaptasi, waktunya disiapin, tapi kamu akan baik-baik aja kok. Financial Clinic by QM Financial.